Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kelas B, Kampus Indralaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan implementasi Pancasila dan ideologi nasional. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi penugasan yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Giartama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Kepada Bapak Dr. Andes Giartama MPD, saya berterima kasih karena telah memberikan penugasan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, yang pertama, istilah ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, dan cita-cita. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata atau paham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, logos berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran pengertian-pengertian dasar. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti ilmu dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal ini berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol tersebut ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Saat ini banyak pengaruh-pengaruh baik dari luar maupun dari dalam yang berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar ideologi Pancasila tidak terganti oleh ideologi lainnya. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Yang keempat, menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam ideologi Pancasila dipertahankan melalui pendidikan politik. Secara berkesinambungan, pendidikan politik yang dilakukan dengan merencanakan struktur pendidikan politik dan jalur yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan politik pada generasi muda. Struktur pendidikan politik dilihat dari konteks bahan pendidikan politik yang harus diajarkan,
menurut Impres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Jalur pendidikan politik yang digunakan bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok jalur pertama yang meliputi jalur keluarga dan jalur generasi muda. Kedua, kelompok jalur penunjang yang meliputi jalur sekolah, jalur prasekolah, dan jalur masyarakat. Yang ketiga, kelompok jalur koordinasi yang berupa pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda yang dilakukan melalui jalur pemerintah. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalankan kepercayaannya dengan tenang dan tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menista agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antar satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam hidup yang layak. Hak politik, hak hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan teroris, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita ini, menunjukkan penurunan sila keempat. Contohnya banyaknya kasus sengketa pidana yang harus berakhir di MK. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari sila ini agar seluruh warga Indonesia dapat mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pengertian dan implementasi Pancasila dan ideologi nasional dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.